Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membongkar tentang penagihan-penagihan yang dilakukan DC-DC pinjol terhadap nasabah pinjaman online yang ada di Indonesia ini. Ya, hari ini ingin saya bongkar dan Anda pun wajib nonton video ini agar galbay Anda itu makin mantep, makin teteg gitu ya, ibarat paku itu nggak bisa dicongkel gitu kan, teteg gitu. Waduh, ya langsung saja ya kita bahas. Nah, di sini saya sudah ada di websitenya Adapundi dan saya menemukan hal yang sangat menarik sekali. Oke, di sini di pertanyaan umum ya. Di sini ada artikel. Di sini ada artikel atau FAQ seperti ini. Apakah ketika Adapundi memperoleh data pribadi penerima dana terkait dengan proses asesmen atau perolehan pendanaan dari penerima dana, apakah ketika Adapundi memperoleh data pribadi penerima dana atau nasabah terkait dengan proses asesmen atau perolehan pendanaan dari penerima dana, Adapundi telah mematuhi ketentuan hukum yang berlaku terkait data pribadi. Nah, jadi apakah ketika Adapundi memperoleh data pribadi penerima dana atau nasabah terkait dengan proses asesmen atau perolehan pendanaan dari penerima dana, Adapundi telah mematuhi ketentuan hukum yang berlaku terkait data pribadi? Nah, langsung saja kita baca ya. Nah, di sini ini akan saya screenshot dulu. Oke? Karena kalau tidak di screenshot hilang ya, seperti itu tadi ya. Nah, ini saya screenshot dulu biar enak dibacanya. Nah, nah ini dia ya. Mari kita baca. Nah, jawabannya Adapundi telah mematuhi ketentuan hukum yang berlaku terkait data pribadi dengan meminta izin terlebih dahulu pada calon nasabah atau penerima dana yang hendak mengajukan hutang atau pendanaan dengan cara menerbitkan kebijakan data privasi yang disetujui calon penerima dana sebagai syarat pengajuan pendanaan atau hutang dan mengajukan permohonan untuk mendapat pendanaan. Penerima dana atau nasabah tidak mungkin mengajukan pendanaan tanpa mematuhi dan terikat pada kebijakan data privasi yang diterbitkan Adapundi dan dapat dilihat penerima dana dalam akunnya di platform atau aplikasi Adapundi. Nah, kita berhenti sampai sini dulu. Nah, ini akan saya bongkar di sini ya. Jadi, Adapundi bilang penerima dana tidak mungkin. Jadi, Adapundi bilang penerima dana atau nasabah tidak mungkin mengajukan pendanaan atau mengajukan hutang tanpa mematuhi dan terikat pada kebijakan data privasi yang diterbitkan Adapundi. Gitu ya. Yang artinya Anda itu tidak mungkin bisa melakukan fraud atau pemalsuan ketika mengajukan hutang di Adapundi. Ya. Nah, yang terjadi pada penagihan-penagihan pinjol tidak hanya Adapundi, yang semua pinjol gitu, DC-DC pinjol, DC-DC dari semua pinjol itu selalu menyudutkan nasabah menggunakan tuduhan pemalsuan ya, yang nanti akan dilacak lokasinya karena tidak sesuai KTP, yang kondarnya palsu, yang perusahaan tempat bekerjanya palsu dan lain-lain. Itu jadi tamengnya DC dalam itu jadi senjatanya DC untuk menagih nasabah pinjol. Ya, ada lagi karena ini
Karena ini pemalsuan, akan kami hadirkan kuasa hukum kami. Ya kan seperti itu ya. Anda melanggar pasal berlapis karena sudah gagal bayar gitu ya. Nah, padahal itu yang membuat nasabah-nasabah pinjol di Indonesia itu ada yang sampai mengakhiri hidupnya. Ya, wong hutang nggak seberapa tapi dituduhnya pasal berlapis, fraud, pemalsuan dan lain-lain, gitu Pak. Nah, kalau kita, sedangkan kita acuannya di sini, gitu. Ini tidak hanya ada pundi saja, ini semua pinjol seperti ini, pasti, gitu ya. Di sini kita acuannya penerima dana yang ini ya, penerima dana tidak mungkin mengajukan hutang tanpa mematuhi dan terikat pada kebijakannya ada pundi, gitu ya. Jadi nggak mungkin data Anda palsu bisa cair, KTP Anda palsu bisa cair. Yang artinya hutang Anda itu sah. Ya, jelas ya. Ya, jelas ya. Maksud saya di sini adalah jangan lagi takut yang namanya pemalsuan. Ya, maksud saya di sini adalah jangan lagi takut kalau ada DC yang menyatakan bahwa Anda telah menipu, Anda telah pemalsuan data, gitu ya. Itu, waduh, nggak mungkin sama sekali ya. Karena semua pinjol pun pasti seperti ini. Penerima dana tidak mungkin mengajukan pendanaan tanpa mematuhi kebijakan data privasi dari pinjol terkait, gitu ya. Jadi bullshit semuanya. Bullshit kalau ada DC yang bilang bahwa Anda itu pemalsuan, pindah rumah, KTP palsu, KK palsu, gitu ya. Dan Anda pun boleh pindah rumah. Ya, bukan berarti kabur ya, Anda tidak perlu pindah rumah gitu. Tapi misalkan Anda memang perlu pindah rumah yang tadinya ngontrak gitu kan, punya hutang di pinjol, lalu ngambil KPR gitu ya. Gitu ya. Terus Anda pindah ke rumah baru Anda, ya boleh-boleh saja, masa nggak boleh gitu kan? Ya logikanya di situ ya, Anda ngontrak ya. Selama ngontrak Anda punya hutang di pinjol gitu kan. Nah, selama itu juga Anda sudah ngambil KPR, masa nggak boleh pindah ke rumah KPR Anda, harus ngontak terus di situ biar DC-nya bisa ke situ gitu kan? Ya nggak mungkin, ya sangat silly gitu kan, sangat lucu sekali kalau Anda nggak boleh pindah ke rumah Anda, ya. Jadi mulai dari sekarang stop takutnya, stop berpikiran yang aneh-aneh, berpikiran yang macem-macem, karena Anda hutang di pinjol itu telah mematuhi kebijakan dari pinjol tersebut. Ya, ibaratnya uang sudah dicairkan kok malah masa tiba-tiba ada fraud, kan nggak mungkin. Sebelum cair kemana aja gitu kan? Surveinya bagaimana, verifikasinya bagaimana gitu ya. Jadi aman ya kalau di pinjol itu tidak ada yang namanya pasal berlapis, penipuan dan lain-lain gitu ya. Nah,
Sekarang saya ingin bahas satu lagi saja. Di sini ya, apakah ada pundi wajib bertanggung jawab atas itu? Apakah ada pundi wajib bertanggung jawab atas intimidasi, kekerasan, dan perbuatan melanggar hukum yang merugikan penerima dana atau nasabah yang disebabkan ulah oknum penagih utang eksternal yang ditugaskan ada pundi berdasarkan kerjasama dengan penyedia jasa penagih utang, gitu ya. Apakah? Nah, langsung saja kita lihat jawabannya. Kita screenshot dulu biar tidak hilang. Nah, ini dia ya. Jadi apakah ada pundi bertanggung jawab jika ada DCWA yang beringas, yang mengintimidasi gitu kan? Mari kita baca. Ada pundi tidak bertanggung jawab atas tindakan tim penagih utang yang bukan karyawan ada pundi. Ada pundi akan bertindak tegas dengan menyelidiki dugaan tindakan kekerasan dan intimidasi oleh penagih utang dari perusahaan yang bekerja sama dengan ada pundi atau pihak ketiga ya untuk menagih utang penerima dana. Nah, jika terbukti bersalah, maka ada pundi akan mengakhiri kerjasama dengan perusahaan penyedia jasa penagih utang tersebut. Gitu. Jadi kalau ada yang ngancem-ngancem dari ada pundi itu, ada pundi tidak bertanggung jawab. Ya, dan ada pundi pun akan langsung memutus kerjasama dari pihak ketiga tersebut. Ya, nah ini pun berlaku terhadap semua pinjol yang ada di Indonesia. Tidak hanya ada pundi saja sebenarnya gitu ya. Kebetulan saya ya. Nah, jadi solusinya dari saya, dari Raja Galbay, Anda tidak perlu meladeni penagihan-penagihan DC-DC tersebut. Karena Anda tidak tahu ini pihak ketiga, ini asli dari ada pundinya atau tidak. Gitu. Anda tidak tahu, ya kan? Maka dari itu, kalau ada penagihan dari DC pinjol yang masuk, entah dari ada pundi, aku laku, kredivo, apapun gitu ya, itu abaikan. Karena semua perusahaan pinjol itu tidak akan bertanggung jawab atas tindakan penagih utang yang melanggar hukum. Ya, jadi misalkan Anda menjadi korban, ya kantor pinjolnya ini tidak bertanggung jawab, gitu ya. Itu tanggung jawab dari pihak ketiga. Nah, mungkin gitu. Bingung kan? Ya, ini pihak ketiga atau pihak ada pundi atau pihak aku laku beneran, bingung kan? Nah, masih mending jangan diladeni. Ya, daripada kitanya jadi korban. Gitu loh, ya. Nggak apa-apa tidak meladeni. Masih mending kita selamatkan diri kita sendiri, ya. Anda pasti sudah tahu ada korban yang mengakhiri hidupnya karena pinjol-pinjol itu. Ya, karena penagihan-penagihan dari DC-DC pinjol itu. Ya, selamatkanlah diri kita ini. Oke? Jadi rangkuman dari video ini adalah yang pertama, tidak ada yang namanya fraud di pinjol, tidak ada yang namanya pemalsuan data itu nggak ada. Karena semua nasabah harus patuh pada kebijakan privasi yang diterbitkan oleh pinjol-pinjol tersebut. Oke ya. Yang kedua adalah kita tidak perlu menanggapi DC-DC pinjol karena kita tidak tahu DC pinjol itu apakah asli dari ada pundi, asli dari pinjolnya langsung atau dari pihak ketiganya yang mana bisa mengakibatkan pelanggaran hukum terjadi yang bisa merugikan kita. Ya, masih mending kita ganti saja nomor HP-nya. Ya, tutup saja semua komunikasi, akses komunikasi pinjol kepada kita itu kita tutup saja.
Gitu. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.